Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, menunjukkan kepada kita semua pentingnya untuk mengingat kematian, karena Allah bersumpah dengan hal ini. Jangan ada yang lalai darinya. Ya, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan besarnya sesuatu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ini sumpah tegas tentang adanya kematian. Dan pada saat manusia didatangi oleh kematian, ada yang dicabut nyawanya dengan keras dan ada yang dicabut dengan lemah lembut. Iya. Dan ini diterangkan panjang lebar oleh Rasulullah SAW di dalam sebagian haditsnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Iya. Tentang bagaimana kematian itu mendatangi manusia. Jadi waktu itu dalam sebuah jenazah seorang lelaki dari Al-Ansar, maka ketika sampai di kuburan dan belum atau setelah dilahat, maka Rasulullah SAW duduk dan kata para sahabatnya, wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau. Wa kana ala ru'usina at-tayr, dan di atas wa kana ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Ya, saking tenangnya mereka. Wa fi yadihi udun yanqutu fil ard, dan di tangan Nabi itu ada ud, kayu yang beliau tusukkan ke bumi. Iya. Farafa ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Faqala ista'idu billahi min adabil qabr. Kemudian Nabi bersabda, berlindunglah kepada Allah dari siksaan kubur. Itu diucapkan oleh Nabi 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi SAW jelaskan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirah. Sungguhnya hamba yang beriman apabila dia sudah terputus dari dunia dan sudah menghadap ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turun kepadanya para malaikat dari langit. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa malaikat itu yang turun ketika seorang sakaratul maut bukan cuma satu saja, ada beberapa malaikat. Iya. Malakul maut itu malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat yang mencabut nyawa. Iya. Yang jelas ada malaikat-malaikat lain di situ sebagaimana diterangkan di dalam hadits ini. Jadi ketika seorang mukmin, ini kalau seorang mukmin ya, dia sudah terputus dari dunia, sudah masuk ke akhirat, maka turun malaikat dari langit. Bidul wujuh. Para malaikat ini putih wajahnya. Karena wujuhakum syams. Wajahnya itu seperti matahari, saking terangnya. Wa ma'ahum kafan min akfanil jannah wa hunut min hunutil jannah. Dan dia membawa kafan dari kafan-kafan sorga, dan membawa hunut. Hunut ini wangi-wangian ya, yang dipakai untuk mewangi orang yang sudah meninggal, wangi-wangian orang yang sudah meninggal. Hunutnya juga dari sorga, wangi-wangiannya dari sorga. Iya, hatta yajlisu minhu muddal basar, hingga malaikat ini duduk dari orang yang mau meninggal ini sejarak mata memandang. Ya, maksudnya dia duduk dari jauh. Hatta yaji'a malakul maut alaihi salam, sampai malakul maut ya datang kepadanya.
sampai malakul maut datang kepadanya. Dikatakan alaihi salam sebab malaikat itu dia Rasulullah kemana? Ke bumi. Ya, sebagaimana Rasul manusia kepada manusia itu juga dikatakan Rasul. Dan Rasul semuanya dikatakan apa? Alaihi salam. Iya. Dan sekali lagi ada yang mengatakan bahwa malakul maut namanya siapa? Namanya Israel. Iya, tapi ini tidak ada di dalam hadits yang sahih. Tidak ada dalam riwayat yang sahih menunjukkan hal itu. Jadi begitu malakul maut datang, malakul maut pun duduk di kepala orang yang akan meninggal ini. Dan dikatakan kepadanya, ayyuhan nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Maka dikatakan kepada mukmin yang akan meninggal ini, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada pengampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa. Maka dia pun keluar seperti mengalirnya butiran-butiran air dari mulut guci. Kalau lihat guci airnya, kemudian ada air di dalamnya, dikeluarkan, airnya akan mengalir dengan deras atau dengan putus-putus. Ya, dia akan mengalir dengan deras. Itu tabiatnya guci. Kapan ada air dia keluar dengan cepat. Dia keluar dengan cepat. Begitulah disifatkan bagaimana ya nyawa seorang mukmin ini. Faida akhadaha, apabila malakul maut sudah memegang nyawa orang ini, sudah dikeluarkan dari ruhnya, maka malaikat yang duduk jauh itu tadi langsung segera datang. Ya, bahkan dikatakan di dalam hadits ini, lam yad'uha fi yadihi tarfat ain hatta ya'khuduha wa yaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanub. Iya. Jadi begitu sudah dipegang oleh malakul maut, tidak dibiarkan oleh para malaikat yang jauh itu tadi membawa kafan-kafan dan wangi-wangian. Para malaikat itu tidak membiarkan di tangan malakul maut walaupun sekejap mata. Langsung diambil roh itu, dimasukkan ke kafan itu dan diberi dari wangi-wangian tersebut. Iya. Wa yakhruju minha, maka dia pun keluar dari dunia ka'atiyadi nafhati misk wujidat ala wajhil ard. Maka dia keluar dalam bentuk bau wangi, bau kasturi yang paling harum yang pernah ditemukan di atas muka bumi. Iya. Nah, jadi ini penjelasan bagaimana kisah ruh itu keluar. Sama dengan yang disebutkan di dalam ayat di sini, wan nasyitati nashta. Allah bersumpah, ada jiwa yang keluar, ada jiwa yang dicabut oleh malaikat dengan lemah lembut. Nah, inilah jiwanya siapa? Jiwanya orang-orang yang beriman. Ya. Kesimpulannya terus ke langit, dan ini ada kisahnya ketika naik ke langit, ada kisahnya bagaimana roh tersebut. Baik. Kemudian dari langit dikembalikan lagi ke dunia, kemudian dia ditanya, itu pertanyaan terkait dengan alam kubur. Ya, begitu sudah berada di kuburan, maka diperintah untuk dihamparkan hamparan di dalam kuburannya, dibukakan pintu dari surga, kemudian dilapangkan kuburannya itu sejauh mata memandang. Lalu datang kepadanya seorang yang sangat indah wajahnya, sangat indah pakaiannya, dan sangat harum baunya. Lalu memberi kabar gembira kepada orang tersebut. Dan orang yang memberi kabar gembira kepada orang yang mati ini, orang yang datang ini dengan wajah yang baik, bau yang indah ini, ketika ditanya siapa kamu, maka dia berkata bahwa saya adalah amalan soleh engkau. Saya adalah amalan soleh engkau. Jadi maksudnya amalan solehnya di dunia. Iya. Maka si hamba ini pun berkata, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat supaya saya kembali kepada keluarga dan hartaku.